Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Pemirsa di rumah Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu ini kayaknya cakep-cakep banget ini kelihatannya. Kayak gadis sampul. Sampul surat Yasin. Bapak-bapak ya ganteng-ganteng banget ini, jenggotnya pada putih-putih semuanya, luar biasa. Subhanallah. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Ustadz Ahmad Zamroni dalam acara Cahaya Hati Antv dengan tema manfaat sedekah. Ayo kita bahas. Orang yang bersedekah, sedekah itu dari bahasa Arab sodako, sodakoh. Dari kata-kata sodako, apa itu artinya? Jujur, benar. Kalau orang yang sodakoh berarti dia meyakinkan bahwa apa yang ia perbuat itu adalah benar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penting sekali agar kita rajin-rajin untuk bersodakoh. Ingat pemirsa, ibu-ibu dan juga ibu yang kanan kiri semua, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, enaknya manggilnya kayak ayahanda kali ya. Ayahanda yang ganteng-ganteng gitu. Bunda-bunda, panda-panda gitu. Panda apa, Pak? Kok dibilang panda? Ada doa malaikat ini. Manfaat sodakoh ini. Allah ngutus malaikat, dua malaikat yang posisinya ada di matahari ini. Ayah bunda semuanya harus tahu ini. Wahai pemirsa juga harus tahu. Apa itu yang diketahui? Allah mengutus dua malaikat yang posisinya ada di matahari. Selama matahari berputar terus, satu malaikat berdoa sampai hari kiamat. Yang satunya juga berdoa sampai hari kiamat. Selama matahari masih berputar. Apa isi doanya? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqon kholafa, Allahumma a'ti munfiqon kholafa, Allahumma a'ti munfiqon kholafa, katanya. Ya Allah, berikanlah ganti, ya Allah, hambamu yang rajin infak. Ya Allah, berikanlah ganti, ya Allah, hambamu yang rajin infak. Ya Allah, berikanlah ganti, ya Allah, hambamu yang rajin infak. Ini doa malaikat sampai kapan? Sampai hari kiamat, terus tidak ada henti-hentinya. Maka tidak ada ceritanya orang rajin infak kemudian bangkrut, miskin, habis hartanya, itu nggak ada ceritanya. Kenapa? Sebab didoakan oleh malaikat yang tadi. Subhanallah. Rajin infak bunda, ayah, anda semuanya? Kalau infak ke masjid seberapa biasanya? 5.000. Usahakan kalau infak ke masjid pemirsa nih, karena di masjid itu banyak orang yang pakai topi, pakai peci rajin-rajin, cakep-cakep, keluarkan infak ke masjid gambar orang yang pakai peci. Yang sopan, nah, kita di masjid kan sopan-sopan tuh. Jangan ngasih gambar infak ke masjid gambar kayak golok. Bisa masjidnya susah nanti ininya. Jadi usahakan tetap memakai uang yang gambarnya gambar orang yang pakai peci. Berapa itu kira-kira nilainya? Nah itu minimal segitu, syukur. Tapi insya Allah kayaknya semuanya infaknya seperti itu semua. Amin. Ya rabbal alamin. Itu satu doa malaikat yang ada di matahari. Malaikat yang kedua, dia berdoa selama matahari masih berputar terus. Dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, berikanlah kehancuran, berikanlah kenistaan hambamu yang mumsik. Tahu mumsik? Pelit, korep, kodet, apa maning?
Pokoknya itu. Ya Allah, orang-orang yang seperti itu mumsik tadi didoakan karo malaikat dening Gusti Allah. Malaikat donga karo Gusti Allah. Ternyata orang yang seperti itu diberi kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak infak karena manfaat sedekah sangat luar biasa. Salah satu di antara sekian banyak manfaat sedekah adalah satu as-shadaqah tudfi'u ghudabar rabb. Dengan bersodakoh akan meredam murka Allah tabaraka wa ta'ala. Angger kita rajin sodakoh, senang sodakoh, insya Allah Gusti Allah ora murka. Gusti Allah ora dugal, Gusti Allah boten bendu. Gusti Allah senang dan riang serta menghargai kita. Ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita soalnya. Rasulullah yang cerita. Zaman Nabi Dawud alaihi salam. Kenal Nabi Dawud, Bu? Kenal. Istrinya Nabi Dawud siapa? Bu Dawud. Oh iya. Benar. Iya benar. Iya, daripada susah jawabnya mendingan Bu Dawud gitu. Zaman Nabi Dawud alaihi salam, ada orang yang tugasnya setiap hari itu ngambil telur burung puyuh. Ngambilin telur. Tahu telur? Punya telur semua? Enggak kan? Dia itu ngambilin telur burung puyuh, setiap hari berangkat ke sana, ngambil lagi, setiap hari berangkat, ngambil lagi. Setiap kali si burung itu bertelur diambil sama dia. Ini susah ini. Sehingga sang burung itu nggak pernah mempunyai keturunan. Kepengin duwe anak ora bisa-bisa. Kas ngendok dijukut maning, ngendok dijukut maning. Ngendok dijukut maning. Lah anaknya nyon dia. Gagal maning. Subhanallah, sang burung ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ya Allah, masa nek kula ngendog kados niki mesti dipenduti kali tiang niku Gusti katanya. Kalau bahasa kita, ya Allah, masa setiap kali saya bertelur itu diambil dulu sama dia. Kapan saya punya anak? Lah nyong kan kepengin duwe anak Gusti. Masa kayak kia terus nyong angel loh. Allah maha dengar, Gusti Allah midanget, langsung jawab, ya. Engkau anggar kaya wong kaya teka maning, pantak siksa deningku. Jadi Gusti Allah kados niku. Paham lagi? Orang paham kayaknya ya? Oh paham. Iya, nanti akan saya siksa jika dia datang ke sini lagi dan mengambil telur engkau. Apa yang terjadi? Dia biasa. Gak ada masalah. Pagi berangkat lagi. Ketika suatu pagi dia itu mau mengambil telur tersebut, sebelum berangkat dia makan sepotong roti. Lagi mangan roti separuh. Ujug-ujug ana wong jaluk, ana wong ngemis. Tiba-tiba ada pengemis tentang roti itu. Tolong Pak, saya lapar Pak, saya minta rotinya Pak. Roti yang lagi dimakan oleh seorang tadi diberikan. Ya, ngokon. Nih untukmu sepotong roti silahkan. Lah, dia langsung berjalan menuju lokasi panjukut endog maning. Mau ngambil telur burung puyuh tadi. Diambillah telur burung apa tadi? Burung tuyul, kok burung tuyul? Burung puyuh. Diambillah telur burung puyuh. Susah loh, telur burung puyuh. Yang cepat susah ngomongnya. Telur bulung puluh. Diambillah telur burung puyuh. Diambil. Setelah diambil, si induk ini ngadu lagi kepada Allah. Ya Rabb, innaka la tukhliful mi'ad, katanya. Gusti, panjenengan kan boten lalai tentang janjimu. Ya Allah, engkau tidak akan pernah melanggar janjimu, tidak akan pernah mengingkari janjimu. Kemarin engkau berjanji kalau dia ngambil telurku lagi akan disiksa. Kenapa enggak disiksa ya Allah? Ini kata burung kepada Allah. Ini zaman Nabi Dawud ya.
Allah jawab, bagaimana saya mau menyiksanya? Ketika dia hendak mengambil telurmu, dia tadi bersodakoh kepada seorang pengemis yang tadinya saya murka, saya redam dengan sodakoh yang ia berikan. Di sini Rasulullah kemudian mengatakan, inna sodakota tutfi'u ghodobar robbi. Sungguh sodakoh itu bisa meredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini sangat-sangat nikmat, hikmah dan manfaat sodakoh. Salah satunya bisa meredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo banyak-banyak sodakoh. Banyak-banyak bersodakoh. Jangan sampai kita nggak sodakoh. Meskipun hanya sebutir korma. Meskipun hanya pakai kikil kambing. Meskipun hanya sedikit semampunya. Silakan rajin-rajin sodakoh. Insya Allah orang yang rajin sodakoh seperti itu akan bisa meredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya Allah murka dengan kita diredam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kue sing nomor siji. Sing nomor kalih ada lagi. Yang nomor dua, dengan bersodakoh akan bisa menyembuhkan penyakit. Angger rajin sodakoh, insya Allah wong sing pada meriang pada waras. Amin. Wong sing pada meriang pada waras, pada sehat, pada bergas. Pemirsa Cahaya Hati Antv, jangan kemana-mana. Saya akan kembali selepas yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita, Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan
layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa, Cahaya Hati Antv masih bersama dengan saya, Ustadz Zamroni Anas, dengan tema manfaat sedekah. Masih dilanjut. Kalau tadi menceritakan masalah orang yang rajin bersodakoh, kemudian bisa meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu manfaatnya. Lalu dengan bersodakoh juga adalah bisa juga menyembuhkan orang yang sedang sakit. Ini memang benar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, dawu mardokum bis sodakoh. Ayo obati orang-orang sakit kalian dengan banyak-banyak sodakoh. Kasih sodakoh, kalau lagi sakit banyak-banyak sodakoh. Kenapa? Barangkali kita ada sesuatu yang mengganjal. Insya Allah dengan sodakoh didoakan oleh orang yang diberi sodakoh, mudah-mudahan lekas sembuh, insya Allah cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Bapak-bapak semuanya? Masih semangat? Terus lanjut? Wah, iya. Sayang ya nggak ada kopinya ya. Pemirsa Cahaya Hati Antv dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manfaat sodakoh berikutnya. Orang yang rajin bersodakoh, dia itu hidupnya semakin berkah, semakin jaya, hartanya tidak pernah berkurang. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, mana kosomin sodakotin tungfiqunaha bal yazdad, katanya. Tidak akan pernah berkurang harta yang kalian sodakohkan. Bahkan semakin bertambah terus, bertambah dan bertambah. Tidak ada ceritanya orang bersedekah kemudian bangkrut, tadi saya sampaikan sebagaimana semula tadi. Pemirsa Cahaya Hati Antv dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin gitu dong. Ada seorang perempuan, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang orangnya itu paling pendek. Mohon maaf, paling paling kerdil, bogel apa. Pokoknya wis mau cilik nemen jadene. Cilik nemen, tangane ki sikile ki samene le, ngono anak biting beli. Sikile samene kecil, cilik nemen. Kena angin ki goyang-goyang obah-obah ngono, kena angin, owel. Itu Ibnu Mas'ud. Pernah suatu ketika dia tuh naik pohon korma. Manjat pohon korma, para sahabat ketawa di bawah. Lalu Rasulullah datang, loh ngapain kalian ketawa? Kening diguyoni, kening apa kue? Para sahabat jawab, ya Rasulullah, sikile cilik nemen ya Rasul. Kakinya kecil ya Rasul.
Apa jawab Nabi? Jangan sembarangan. Walaupun dia kecil kakinya seperti itu, tapi nanti di hari kiamat ditimbang akan lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Kakinya kecil ditimbang di hari kiamat akan lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud, Bu? Belum pernah? Gunung Uhud itu pengkolan ke kiri ke kanan lagi. Gunung Uhud ada di Madinah. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkah, bisa ziarah ke sana. Istrinya nyeletuk kepada suaminya, Kang, Mas, miki aku nembesing Rasulullah, kongkon sodakoh katanya. Tadi saya barusan ke Rasulullah, beliau mengatakan ya ma'syaron nisa tasodakna katanya. Wahai kaum ibu, kaum hawa, banyak-banyaklah sodakoh meskipun dengan gelang kaki. Gelang kaki apa namanya ya? Ada yang pakai gelang kaki, keroncong. Kemudian ini orang ngadu ke suaminya, saya ada mau sodakoh, tapi tolong sampaikan ke Rasulullah. Suruh suaminya yang datang ke Rasulullah. Ibnu Mas'ud nggak mau, malu. Tolong sampaikan begini maksudnya, bolehkah seorang istri bersedekah untuk suaminya sendiri dan anak yatim yang ia punyai? Angger oleh ya nyong pan sedekah nggo suamine nyong dewek, nggo sing lanang nyong dewek. Angger ora oleh ya ora apa-apa. Kemudian Ibnu Mas'ud ngomong, moh nyong isin. Kon bae manalah. Maring Kanjeng Nabi, enggak saya malu. Kamu aja yang ke Rasulullah. Datanglah istrinya Ibnu Mas'ud itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menanyakan seperti itu, boleh tidak seorang istri bersedekah untuk suaminya sendiri. Ketika nyampe di depan rumah, wahai pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan juga bunda serta ayahanda yang berbahagia, amin gitu dong, didoain diem baik ini. Di saat istrinya Ibnu Mas'ud ada di depan rumah Rasulullah, ada seorang perempuan tujuan yang sama dari kaum Ansor. Seorang ibu sama mau tujuannya ke situ, mau ngadu, bolehkah seorang istri bersedekah untuk suaminya? Ada sahabat Bilal di sana, di dalam. Bilal, kiemene kowe, sekirene kowe, sini, Bilal sini. Tolong sampaikan ke Rasulullah, boleh enggak seorang istri bersedekah untuk suaminya dan anak yatim yang ia punyai? Kalau boleh, tolong jika dia nanya dari siapa, jangan bilang dari saya. Kecuali kalau dia benar-benar kepengin tahu. Ternyata Rasulullah itu nanya juga. Setelah ditanya sama Bilal, ya Rasulullah di luar ada tamu, ada 2 orang perempuan. Mau nanya katanya, dia itu boleh tidak bersedekah untuk suaminya sendiri dan anak yatim yang ia tanggung. Nabi jawab, perempuan siapa? Karena dia nanya, maka Bilal jawab, Zainab ya Rasulullah. Oh Zainab, waktu itu nama Zainab akeh. Nama Zainab akeh. Ibune namanya Zainab, anaknya arane Zainab, mantune anaknya Zainab juga. Nah ini Ibnu Mas'ud bojone arane Zainab, terus yang lain banyak yang namanya Zainab. Istrinya Rasulullah juga ada yang namanya Zainab. Kemudian Nabi nanya, ayyuz zananib katanya. Zainab sing endi? Zainab yang mana? Imro'atu ibni Mas'ud. Ya Rasul, Zainab bojone Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, yang seperti itu dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah dan yang satu lagi pahala silaturahim. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang yang lebih dekat dari kita, itu nilai sedekahnya lebih besar dan nilai pahalanya juga lebih besar silaturahimnya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibunda-ibunda semuanya dan juga ayahanda-ayahanda yang sangat berbahagia, sudah pada lapar, sudah pada ngelih kabeh kayane iki ya.
itu manfaat sodakoh, yaitu bisa untuk menjalin silaturahim serta bisa menegakkan tumbuh kembangnya kebijaksanaan yang diberikan Allah untuk kita semua. Pahala sodakoh sangat luar biasa nikmatnya. Lalu ada juga manfaat sodakoh tadi, diantaranya adalah dengan bersodakoh silaturahim kita terjaga. Yang tadinya orang putus persaudaraan, setelah diberi sodakoh semakin nyambung, ada semakin dekat dengan kita, namanya menyambung tali persaudaraan. Maka kita disarankan i'ti man qata'aka, katanya, ayo berilah orang yang memutus tali persaudaraan kepadamu. Anggarana wong pelit, medit, atau mutus tali persaudaraan, kasih sodakoh. Insya Allah dia akan dekat dengan kita. Atau gini, ibu-ibu, bapak-bapak nih, suami-suami kalau istrinya ngambek, dia mau kayaknya ada sesuatu ngambek, kasih dikipasin. Dikipasin pakai 10 lembar warna merah. Ya. Insya Allah dia nyaman, kalau enggak diajak ke mall. Itu bisa nyambung tali persaudaraan dengan bersodakoh seperti itu. Itu namanya i'ti man. Iya, bener kan? Nah, bener semuanya, bener seperti itu. Asal kipasin 10 lembar begini, ya kipas-kipas, nyari angin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat sodakoh sangat-sangat luar biasa nikmatnya. Dan yang terakhir, orang yang rajin bersodakoh, orang yang rajin memberikan infaknya, orang yang rajin memberikan zakat malnya, orang yang rajin memberikan zakatnya, orang yang rajin memberikan hibahnya, itu minimal dibalas tatkala kita bersodakoh, dibalas 1 rupiah, dibalas menjadi 700 rupiah. Yang itu dilipat gandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha melipat gandakan pahala lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi. Mantap ya Bu ya. Ya Pak ya, nikmat ya. Nah, sering sodakoh kan? Alhamdulillah. Kalau kita nggak punya duit bagaimana? Nyengir juga sodakoh. Iya, nyengir. Rasulullah menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu kepada temanmu dengan riang itu merupakan sodakoh kepadamu. Kalau kita mau sodakoh nggak punya duit, insya Allah itu sudah membahagiakan, namanya idkhalus surur, namanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ini mendapatkan pahala. Ya, pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli bersodakoh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang rajin bersodakoh untuk kepentingan agama dan juga untuk kepentingan umum ya Allah. Jadikanlah kami untuk bersodakoh sebelum ajal tiba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami bersodakoh untuk mereka-mereka yang membutuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.